Kalau di Islam itu jelas kaidahnya teman-teman. Baca di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsi aw fasadin fil ardi wa ka'annama qatalan nas jami'an. Barang siapa yang membunuh satu manusia saja, kata Quran, maka itu sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa menyelamatkan satu manusia, itu sama halnya menyelamatkan seluruh manusia. Itu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Sedangkan ulangan 20, bunuhlah, bunuhlah, bunuhlah. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya, saya Muslim Bang. Iya. Ya, saya mualaf. Siap, Masya Allah. Kayaknya nggak ada yang saya pertanyakan Bang Juma. Saya turun aja. Iya, makasih. Istiqomah ya, Ukhti. Sehat selalu. Insya Allah Bang. Masya Allah. Alhamdulillah, sama-sama. Yang minta permintaan ini sudah lebih. Halo. Halo, selamat malam. Iya, malam. Dari sekte mana? Apa? Dari Katolik atau Protestan? Protestas. Bentar. Lagi renang ya? Enggak, lagi nyuci. Nyuci jam segini? Iya. Oh, iya. Ini ada tema. Boleh nggak diskusi kita? Boleh. Tapi lagi di kamar mandi. Enggak, udah siap. Oh. Iya. Ini namanya bagus. Anak Tuhan Yesus. Iya. Iya. Oke, mungkin bisa menjelaskan sedikit dari tema ini terkait dengan Anda bisa jadi anaknya Yesus karena ada yang menjadikan kemudian beliau sebagai korban penebus dosa adik ini di atas salib. Nah, menurut saudari saya, yang melakukan penyaliban terhadap Yesus ini pahlawan atau penjahat? Ya, penjahat sih. Penjahat. Ya. Berarti ada tidak sesuatu yang kemudian Anda dapatkan dari kejahatan mereka? Ini yang mana dulu? Yang jahatnya Yang menyalib Yesus? ya ada sih, memukul. Iya, maksudnya bermanfaat enggak kejahatan mereka ini untuk adik ini? Namanya siapa sih? Oh ya. Nama saya Mesia. Oh, Mesia. Nah, ada nggak manfaat dari kejahatan yang dilakukan mereka terhadap adik Mesia? Ya, setahu sih kejahatannya itu ya menyalibkan Yesus, ya memukul. Bermanfaat enggak itu untuk adik Mesia? Kejahatan mereka? Ya, enggak sih Bang. Kalau mereka nggak jahat, Yesus disalib nggak? Ya, enggak. Nah, kalau Yesus nggak disalib,
Adik ini selamat gak? Ya selamat. Caranya gimana? Caranya? Ya dengan kasih. Berarti orang bisa selamat tanpa salib kan? Sebenarnya kalau salib itu karena hanya karena Yesus, karena disalibkan. Jadi makanya ya bisalah kami bilang itu karena salib selamat, karena Yesus kan disalibkan. Kalau menurut aku ya. Nah itu dia berarti penjahat ini bermanfaat bagi adik Mesya. Kenapa bisa? Tanpa mereka menyalibkan, Yang nggak akan terjadi, nggak ada kejahatan. nah kalau tidak ada salib, yang nebus dosa siapa? Ya, yang di atas lah. Berarti bisa dong tanpa penyaliban. Kita bisa selamat tanpa penyaliban. Ya bisa. Kita kan selamat. Lalu bagaimana dengan kata Paulus di dalam 1 Korintus 15 nomor 17, Dek? Kalau soal itu sih aku kurang paham ya Bang. Dia bilang gini. Tanpa kebangkitan sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu akan mati di dalam dosa, dan kamu tetap berada di dalam dosa. Iya. Jadi gimana? Ya, kalau itulah maksudnya. Kalau kita buat kesalahan ya berarti ya itu termasuk dosa lah. Enggak, kata Paulus, tanpa penyaliban kita masih tetap dalam dosa. Iya, benar. Berarti wajib ada salib kan? Sebenarnya sih nggak harus ada itu sih sebenarnya. Itu kan Ya. cuma 1 Korintus 15:17 itu loh, Dek. Tanpa kebangkitan maka sia-sialah imanmu, dan kamu masih tetap berada di dalam dosa. Ayo, gimana kita mau selamat kalau kita masih dalam dosa? Mending kita berbuat dosa sekalian. Iya kan? ya. Nah, berarti wajib hukumnya ada penyaliban. Ya itu dialah. Gimana? Gimana dong? Berarti ya yang kok kasetnya rusak. Yang menyalib Yesus itu berjasa dong buat adik siapa namanya tadi? Mesya. Iya, ya. Mesya. Gigi saya panjang jadi nyangkut-nyangkut dibuatnya. Mesya. Jadi tanpa penyaliban ya sia-sialah kemudian kehidupan adik Mesya ini. Berarti mereka yang menyalibkan Yesus itu pahlawan. Iya Bang. Coba ucapkan bahwa iblis yang merasuki Yudas itu pahlawanmu. Maksudnya? Kan iblis yang merasuki Yudas sampai dia mengkhianat Yesus. Akibatnya Yesus ditangkap dan disalib. Ya, setahu aku sih kalau menurut aku sih Bang, itu karena Yesus disalibkan karena dia menyelamatkan umat. Nah, itu dia. Berarti iblis yang merasuki Yudas itu berjasa untuk menyelamatkan umat. Ya, karena Berarti yang juru selamat ini siapa? Yesus atau iblisnya?
Yesus bang. Loh, kan penyaliban itu terjadi karena iblis. Ya mungkin itu kan sejarahnya kan ya Yesus yang disalibkan, cuman itulah kenapa terjadi karena Yesus tadi kan membuat kedamaian dan menyelamatkan umat, termaksud itulah tadi salah satu contohnya dia menyelamatkan yang kan yang buta bisa melihat. Iya, maksudnya kan tidak ada hubungannya itu. Yang jelek bisa cantik, yang ganteng bisa jelek. Itu tidak ada hubungannya. Sekarang permasalahannya, manusia itu selamat karena ditebus oleh Yesus di atas salib, kan gitu. Iya bang. Nah, Yesus itu disalib karena adanya iblis. Tanpa iblis, Yesus tidak disalib. Berarti gara-gara iblis lah yang bekerja sampai ada penyaliban. Berarti iblis ini berjasa. Ayo, berjasa dong. Jadi seibarat iblis itu penjahat. Penjahat mengambil harta orang lain, kemudian membunuh orang tersebut. Lalu harta dari orang yang dibunuh ini diambilnya, dibawa ke rumah Mesya, ya kan? Akhirnya Mesya bisa beli rumah, bisa beli mobil dari hasil kejahatan. Nah sekarang yang melakukan pembunuhan dan merampas harta orang itu yang diberikan kepada adik ini, itu apa buat Anda? Pahlawankah atau penjahat? Penjahat sih bang. Tapi Anda nikmati hasilnya. Ya dinikmati aja dulu. Berarti iblis yang mempersembahkan kurban di atas salib, Anda nikmati dulu hasilnya gitu. Jangan gitu dong ah. Masa Anda katakan orang itu penjahat, tapi di sisi lain Anda nikmati hasilnya? Masa Anda mengatakan penyalib Yesus itu penjahat, tapi Anda nikmati hasil salib? Gimana dong? Ya itu dia lah bang. Bingung ya? Iya, aku juga bingung. Mau nggak aku tuntun? Mau dituntun kemana? Kemana ya? Aku serius. Kamu? Ya buktikan. Kamu serius nggak? Ini suruh siapa dulu? Nah, tadi katanya mau dituntun. Iya maksudnya kan banyak dituntut kemana, kan banyak mau dituntut ke apa? Ini pikirannya aneh-aneh. Enggak bang, ke jalan yang benar atau? Ah, itu maksudnya. Dituntun ke jalan yang benar supaya bisa jadi bidadari nanti. Bidadari surga. Nah, itu dia maksudku. Mau nggak? Ya boleh. Oke, pelan-pelan ya. Jadi gini, Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel kepada muridnya ini. Ya. Bani Israel kan muridnya. Iya dong, orang Yahudi kan. Jangan tatap aku kayak gitu dong. Ah, berkedip kenapa? Hei, biasa aja natapnya, berkedip. Nah, gitulah. Jadi murid-murid Yesus itu kan murid-murid nggak dengar tadi. Ya. Soalnya macet. Oke. Oh gitu. Kan murid-murid Yesus itu orang Yahudi kan? Ya. Nah,
Yesus berpesan kepada mereka di dalam Lukas 21 nomor 8 dan juga di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Menurut pesan Yesus ini akan ada penyesat. Betul? Ya. Datang dengan memakai nama siapa? Nah, itu dia, aku nggak tahu. Dengarkan dulu, makanya kamu perhatikan apa sih? Konsentrasi dong. Dengarkan, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Bang Juma. Ya Allah ya Karim, Pak Imam. Bukan, Yesusnya berkata, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Nah, itu pintar. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Ah? Penyesatnya datang memakai nama siapa kata Yesus? Maksudnya? Kata Yesus, penyesat datang memakai namaku kan? Iya. Nah, jadi penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Dengan nama Juma. Itu kan mulai. Bukan. Penyesat itu di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu datang memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus kan? Iya. Dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya mengaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Betul? Tatap saya kayak gitu itu jangan, aku jadi grogi. Jangan gitu nampak. Alamak. Masuk orang generasi. Kurang ngajar. Yang di YouTube, jaga mulutmu, Paulus Gondrong, hati-hati lu ya. Asal bacot aja lu. Jangan bacot gitu dong. Masa sampai dibilang kulupnya gatal? Dada aja ini. Ini yang di YouTube ini, yang Sopian ngomong jangan kayak gitu kali. Orang mau belajar, kan aku tanya tadi, mau belajar nggak? Mau dituntun nggak? Mau. Ya sudah. Aduh, yang di YouTube sih, ini si Gondrong ini, siapa Paulus Gondrong? Asal ngomong tadi. Dasar penjual basang. Orang mau belajar kok. Udahlah. Oke. Halo. Ku blokir lama-lama yang di YouTube itu ya. Siapa tadi namanya itu? Dasar lu. Awas lu ya. Oci juga nakal. Mana ada kayak gitu Oci. Jangan kayak gitu lah Ci. Mana ada? Enggak lah, anaknya baik kok. Ini yang di YouTube ini benar-benar cerewet. Suka-sukanya. Halo saudara sanak Cindo. Halo. Buka kameranya. Saudara sanak Cindo. Halo. 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 Kok diam-diam bang? Ngomong dong. Ini baik kali permintaan Bang Andi. Betul. Ini kalau dinaikkan satu-satu ini bisa robek ini mulut.
tanya satu-satu, apalagi kalau diam kayak saudara Sanak ini. Macolo Indonesia. Hai Bang Juma. Hai juga Susilawati. Susilawati Putih kamu Rantang kalau di Popo. DM bilang Adinda, sekarang Susilawati, maksudnya apa sih Bang? Dari sekte mana? Sebentar dulu Bang. Oke. Dari Kristen Bang. Kalau di DM Adinda katanya. Iya, Bang Juma ini kalau DM Dinda Santi. Apa? Oh gitu. Mau aku buktiin. Boleh. Oke, sebentar ya aku buktiin ya. Buka kamera dong. Oke, aku buka kamera bentar. Yuk, Puput. Kok Puput sih? Namanya siapa? Bentar ya. Oh, Kan ada Edis. namanya, Bang. Oh iya, istrinya Edis kah? Bukan, Bang. Jadi apa? Adiknya? Ya ngefans aja gitu, Bang. Oh iya iya. Iya, Bang. Hei. Iya, gimana? Dari Protestan Katolik? Dari Protestan. Abang mau Dari- lihat tadi itu adik Dinda Santi. Abang mau lihat nggak? Boleh. Oke, sebentar ya. Teman-teman, kita lihat cara kerjanya sibilisis. Bisik-bisik lo ya. Gak apa-apa. Sebentar. Ini ada aku screenshot sih. Walah nggak bisa, minimal 480. Aduh. Kok nggak bisa ya Bang? Apa tuh? Ini tadi screenshotan aku nggak bisa dinaikin. Kok bisa? Kenapa nggak bisa? Dia DM apa rupanya? Bentar dulu. Kok nggak bisa ya? Aku ada ini loh, ada pernah kirim nomor rekening. Itu ya? Enggak, bukan. Oh, kirain. Itu baru malam kemarin. Oh ya? Oh my god. Baru hari ini kita nggak DM-an Bang. Sebelumnya kita udah. Oh my god. Jadi kita sudah kerap kali nih ceritanya. Dulunya kemarin-kemarin aku tuh dipanggil Uti katanya, tapi sekarang Dinda katanya, Dinda Santi. Oh my god. Jadi aku serius, kalau aku bisa naikin, aku ada screenshot, aku nggak bisa naikin, apa bisa ya? Akun yang mana? Akun yang ini juga, Oh ya? Pengikutnya berapa? pengikut ini, akun aku ini, Akunku. pengikut, cuma berapa ya? 16 atau berapa ya? Oh iya. Oke, anggap saja iya. Ya serius ini beneran, aku nggak bohong. Kalau nanti aku screenshot lagi, mungkin entah besok aku naik lagi kalau mau ya. Iya. Soalnya baru hari ini kita nggak DM-an Bang. Oh my god, malah saya. Oke, kita masuk kelas. Oke, ini kelas apa ya Bang ya? Ini kelas pembelajaran Bible kepada pemula dan senior. Jujur ya Bang, aku tuh sebenarnya nggak pernah nonton apanya Abang, channelnya Abang, benar-benar nggak pernah nonton. Tapi kita tepingan gitu, aku cuma lihat VT-VT-nya aja, VT-VT orang lewat di beranda gitu. Jadi kan kita DM-an lah tuh, DM-an. Baru ini aku tertarik nih, aku pengen naik lah. Terus aku bilang, aku tuh cariin Bang Juma di sana. Terus Bang Juma bilang, ada apa Uti gitu. Dulunya dipanggil Uti. Iya. Dipanggil pisang berarti. Masa kayak gitu sih? Sekarang dipanggilnya Dinda Santi. Enggak bilang Dinda sayang enggak? Dinda Santi kan itu awalnya Bang, itu masih permulaan. Oh gitu. Nanti lama-lama Pak Pipo.
Oke, gimana? Kita mau bahas ini atau gimana? Eksekutor salib, pahlawan atau penjahat? Ya terserah aja bang, aku ngikut aja soalnya aku belum pernah ikut channel ini juga. Oh ya udah, coba terangkan bagi adik ini penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Itu penyalib Yesus ya, berarti pelakunya itu ya. Itu orang-orang yang nggak percaya Yesus sih, nggak percaya. Artinya mereka ini pahlawan atau penjahat? Pahlawan sih enggak sih, penjahat bisa jadi. Kalau menurut aku ya Penjahat. menurut aku lah. Berarti Tapi penjahat. nggak menurut yang lain. Berarti penjahat menghadiahkan penebusan dosa dengan mempersembahkan Yesus di salib. Menghadiahkan enggak. Jadi gimana dong? Mana yang betul? Kan kalau tanpa mereka Yesus tidak disalib, tanpa mereka Yesus tidak disalib, tanpa Yesus disalib, ya saudari Santi ini tidak selamat. Gimana ya bilangnya ya? Tanpa penyaliban tidak ada keselamatan. Keselamatan. Iya. Iya betul sekali, memang kalau itu memang betul sekali, karena kan penyaliban ini terjadi juga untuk menyelamatkan umat manusia ya. Berarti pelaku penyaliban ini pahlawan. Bukan pahlawan. Jadi apa dong namanya? Kan dia yang menghadiahkan keselamatan dengan menjadikan Yesus itu sebagai korban di atas salib. Di sana tidak ada pahlawan. Masa sih penjahat dibilang pahlawan sih? Lah, faktanya sesuatu itu dikatakan pahlawan atau penjahat, kita lihat hasilnya dan manfaatnya. Kalau dia bermanfaat bagi manusia, maka pelakunya itu adalah pahlawan. Kalau tidak bermanfaat tapi merugikan, berarti dia itu penjahat. Sekarang pertanyaan saya, penyaliban itu menguntungkan atau merugikan bagi Kristen? Ya penyaliban itu keuntungan sih. Berarti pahlawan. Karena kan yang disebut itu kan pahlawan. Bukan disebut mereka itu adalah pahlawan. Iya, karena gimana dong ceritanya? Anda mendapatkan keuntungan dengan cara penyaliban. Keuntungannya kan keselamatan dari Yesus kan, bukan dari pahlawan itu. Ya, tapi kalau tanpa mereka kemudian melakukan eksekusi mati terhadap Yesus di salib, gimana caranya dosa Anda ditebus? Ini serius. Ini versi serius bang, yang tadi versi. Ayo. Gini, sebenarnya ya kalau nanti aku dibilang framing juga ya. Gimana ya bilangnya? Aku nggak tahu jelasinnya sih bang. Nanti kalau aku bicara nanti di framing kan katanya gitu. Karena kan kita juga takut juga. Ini si Santi udah memframing gini kan gitu kan, takut dihakimi juga. Buat saudari Santi aja dulu. Selamat, nyaman hidup, mendapat keselamatan dari upah yang dilakukan kemudian oleh Yesus mati di atas tiang salib. 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Berarti sangat bermanfaat penyaliban itu. Berarti orang-orang yang menyalibkan Yesus itu pekerjaannya sangat bermanfaat bagi saudari ini. Berarti mereka pahlawan atau penjahat? Mereka nggak ada pahlawan, mereka tidak pahlawan kok abang. Gimana dikatakan bukan pahlawan? Dia yang menghadiahkan keselamatan dengan mempersembahkan Yesus di atas salib. Penyaliban ini abang Juma, penyaliban ini adalah bagian dari rencana. Berarti Tuhan sudah merencanakan para pelaku penjahat ini sebagai pahlawanmu. Lalu apa? Lalu apa dong? Gimana dong? Penyaliban ini bang, itu
apa namanya ya? Apa itu? Apa namanya ya? Gimana dong? Gimana? Ini apa gimana ya cara Pemenuhan. ngomongnya? Pemenuhan Nubuat. nubuatan dari perjanjian lama itu tadi. Iya, nubuat. Ya udah, berarti penjahat ini dinubuatkan menjadi pahlawan untuk ada ini. Ya ada itu Bang, gimana? Ya boleh gitu, itu namanya tidak tahu berterima kasih. Bukan. Gimana? Abang tahu Apa? kenapa kenapa Yesus disalibkan itu? Karena itu kan adalah salah satu bukti Bukti kasihnya bahwa Bapa, melalui. kasihnya Bapa terhadap umat-umat manusia. Nah sekarang ada nggak Bapak mengajarkan bunuhlah Yesus? Ya enggak. Nah, yang mau Yesus dibunuh siapa? Ya itu Penjahat. tadi kan Penjahat. sudah bagian dari rencananya Bapa itu. Makanya saya tanya, di mana tertulis rencana Bapak itu membunuh Yesus? Kalau ditanya gini, Ayo, ayo. kalau ditanya seperti ini ya, di mana tertulis gini ya, jujur ya Bang, aku juga nggak ngerti lah di mana tertulis ya. Tapi yang sepengetahuan saya, yang dari dulunya saya ini adalah seorang Kristen yang mengikut-ikut ajaran Kristen ya kan. Iya, ikut-ikutan maksudnya. Iyalah. Pokoknya yang namanya seorang Kristen ya mengikuti ajaran Kristen kan. Iya, ajaran orang tua. Iya dong. Iyalah, ajaran siapa lagi? Coba lah. Ajaran siapa lagi? Nah sekarang pertanyaan kita kedua, lanjutan materi pendidikan kita malam ini. Oke, boleh. Iya. Yang menginginkan penyaliban itu siapa? Iblis atau Tuhan? Penyaliban itu, yang menginginkan penyaliban itu enggak ada. Apa ya? Gini, Masa sih? yang menginginkan itu kan penyaliban. Nubuatan lagi, fitnah lagi Tuhan. Itu sudah nubuatan. Minta dalil nggak ada. Bukan. Gini loh Bang, tadi kan aku sudah bilang itu kan pengetahuan aku dari tadinya aku belajar. Kenapa sih Bang? Habis lu. Makanya Abang dijaga, itu aja makanan aja nggak bisa dijaga, apalagi Santi, aduh. Kan konsentrasi lihat YouTube. Ayo. Yang menginginkan penyaliban iblis atau Tuhan? Yang menginginkan penyaliban itu siapa ya? Ayo. Menurut Abang siapa? Iblis lah. Di Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, ketika orang-orang itu datang ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu sampai kau ingin membunuhku. Berarti bapak iblis yang mau membunuh Yesus. Ayo. Bukan, itu kan Yesus kan berkata sama siapa gitu? Sama orang-orang yang ingin membunuhnya. Iya, sama mereka kan. Berarti Nah. mereka itu tidak mempercayai Yesus, itu tidak mempercayai Tuhan. Karena itulah sampai mereka ingin membunuh. Dan setelah mereka ingin membunuhnya, Yesus mengatakan, kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Sebelumnya itu Tuhan itu sendiri sudah tahu kalau dia itu. Iya dong, Tuhan itu kan maha tahu. Iya, makanya. Tuhan itu maha tahu. Sekarang permasalahannya, Tuhan itu maha tahu, tapi apakah Tuhan mau menghentikan kejahatan yang manusia sendiri mau lakukan? Tuhan kan tidak mengatakan, jangan jahat. Enggak. Iya kan? Enggak, iya benar. Nah. Karena kan karena itu tujuan penyaliban itu adalah untuk keselamatan manusia. Itu ngarang lagi. Di mana Tuhan ingin menyelamatkan manusia dengan cara membunuh orang benar? Gini Bang, sebelum ada penyaliban Yesus itu, manusia itu kan sudah berdosa tuh. Ini fitnah lagi nih. Dengar Dari dulu. di mana Anda dapatkan itu? Di mana Anda dapatkan Makanya ilmu dari? aku ngomong dulu Bang. Nanti kan kalau memang Dari tidak- orang tua lagi yang ngajarin.
Dengar dulu Bang Juma. Iya, saya Please dengar, dong. saya dengar. Jangan Siap, seperti siap, aku siap. maaf banget ya Bang. Maaf banget ya Bang. Jangan seperti Bang Rasid yang ngomongnya itu yang kita nggak dikasih ngomong gitu Bang. Iya, kalau saya Aku kasih ini- ngomong. Ya, aku ini baru pertama kali naik ke room ini, terus aku juga baru pertama kali nonton ya Bang ya. Nonton Tapi jujur ya, ini Dek. baru pertama kali. Saya bilang samamu kalau kau pakai hijab jilbab gitu kau cantik, serius. Oh ada fotonya, mau aku liatin Bang. Nggak usah. Nggak usah. Ya sudah, lanjut. Aku sudah pernah jadi Islam Bang. Iya, udah nggak apa-apa, nggak usah kita bahas itu masa lalu. Tapi tidak ada yang membawaku, tidak ada yang menuntunku, bahkan tidak ada yang membimbingku. Aku sendiri yang pergi ke sana. Ya udah kalau gitu tiap malam aja naik kau kesini bertanya sedetail mungkin. Ya. Nah sekarang kita tuntaskan dulu materi malam ini. Oke, boleh. Ya. Jadi yang menginginkan kematian terhadap Yesus itu iblis atau Tuhan? Nggak tahu lah aku Bang. Kalau Tuhan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar nggak? Orang suci. Nah, boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Tapi itu kan kalau Mulai, Yesus kan memang mulai. Tuh kan aku belum ngomong, udah mulai. Enggak, masalahnya firman Tuhan yang dilawan. Firman Tuhannya, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ini orang benar, Yesus ini orang tidak bersalah. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Di mana ya Bang? Selain Yesus itu tidak ada orang yang benar. Nah, boleh nggak dibunuh? Justru karena itu. Kenapa Yesus turun ke dunia? Kenapa Nenekmu lagi yang ngajarin itu. Itu kan? ajaran nenekmu lagi. Tolong dong, aku belum ngomong loh, jangan langsung dipotong. Iya, maksudku Tolong, Bang, itu- abang ini seorang ustadz kah? Iya, saya bilang nenekmu lagi yang Ini ngajarin loh. kan. Karena itu Seorang nggak ustadz ada itu di kasih Bible. kesempatan kepada lawannya untuk berbicara gitu. Iya, Bijak loh, silakan. Bang. Harus Iya, bijak gitu. Iya, Harus silakan. terima argumen. Monggo, masalahnya gitu, monggo Bang. Mas, monggo. Ah, silakan. Aku baru masih mulai ngomong, abangnya udah potong gitu. Ya, aku Nggak cuman enak bilang gitu pasti bicara. neneknya lagi yang ngajarin. Lanjut. Tapi nggak enak seperti itu loh, Mbak. Coba kalau Iya, abang sip. ngomong aku potong-potong terus gitu kan, abang juga nggak enak. Oke, silakan. Boleh nggak membunuh orang yang benar menurut Tuhan? Itu pertanyaan kita. Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti Yesus nggak boleh. ada. Dengar. Berarti Yesus Nggak ada, selain Yesus tidak ada orang benar di dunia. Paulus dong. Filipi 3, Gimana? Paulus mengatakan aku tidak bercacat. Ayo. Kan dari manusia berdosa dulu. Tapi dia ngaku aku tidak bercacat. Yang suci itu Yesus. hanya Tuhan Yesus. Nah, terus kenapa dibunuh kalau gitu? Itu adalah bukti kasih Bapa. Lah, di mana Bapak mengajarkan bunuhlah orang benar? Bukan, memang betul. Tapi itu sudah bagian dari rencana Bapak itu. Iya, kalau Kenapa? Karena ada. Kenapa Yesus diturunkan gitu ke dunia? Karena kan itu adalah satu pengorbanan. Kalau ada rencana berarti ada firman. Mana firmannya bunuhlah orang yang benar? Nggak ada, Abang. Ya nggak ada, berarti itulah aku Karena bilang gini, pasti Bang. mamanya lagi yang ngajarin ini. Karena nggak ada firman Tuhan dari mana? Tolong Bang, di sini tuh antara kita loh, aku dan Abang aja dan netizen. Tidak ada mama aku di sini. Iya, maksudku kalau tidak ada firman Tuhannya. Jangan disebut mamaku, jangan disebut nenekku. Kalau tidak ada Hanya firman aku dan Bang Tuhannya, Juma dan netizen sini ya. kalau tidak ada firman Tuhannya, lalu siapa yang ngajarin adik ini jadi Kristen tetangga? Dengar dulu. Aku jujur karena orang tua aku Kristen ya aku diturunkan. Nah, itulah yang ku bilang. Berarti adik ini bukan diajarin sama Tuhan. Tapi kan kita belajar dari kecil itu kita sudah belajar. Nah, sekarang kalau belajar, mana hasil dari belajar itu bahwa Tuhan mengajarkan membunuh orang benar? Nggak ada di. Nggak ada, ya sudah, nggak ada berarti. Nggak ada. Berarti membunuh Yesus itu adalah keinginan setan, bukan keinginan Tuhan.
Ya udahlah bang.